Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kesehatan dan kita bisa melangkah untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita yang berkata, pujian dan syukur ku bawa kepada Tuhan Yesus.
kami mau terus bersorak-sorai demi Tuhan. Terima kasih. Dan pada saat ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah hati kami tertuju hanya kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita. Sungguh ajaib. Hingga pada pagi hari ini kita bisa melihat saudara-saudara seiman kita bersuka cita untuk memuji dan berdoa. Puji Tuhan. Pada saat ini kita tetap berdiri dan kita terus memuji Tuhan. Kita katakan lebih dari Tuhan. Amen.
Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan telah membebaskan kita, Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku ingin menikmati Tuhan pribadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Mata air jernih
di dalam kami berbakti kepadamu, maka sungguh Tuhan hatimu disenangkan. Terlebih kalau kami sungguh dengan sungguh-sungguh memperhatikan akan firman-Mu sebentar yang akan diberitakan. Dan juga Tuhan, kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau melalui nyanyian-nyanyian yang kami naikkan kepadamu, kiranya itu menyenangkan hatimu. Tuhan, kami perlu berkat-Mu, baik berkat jasmani tetapi juga tentunya berkat rohani, supaya iman kami bertumbuh dengan baik ke arah Kristus, supaya kehidupan kami ini akan penuh dengan kebahagiaan, akan penuh dengan sukacita, dan dunia tidak dapat berikan itu kepada kami kecuali Engkau ya Tuhan, Allah kami, penyelamat kami, Tuhan kami. Itu sebabnya kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, dan juga kami mau merasakan bahwa Engkau ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Engkau tahu keadaan umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang akan menolong bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sungguh merindukan hadirat-Mu. Engkau akan memberikan Tuhan rasa sukacita, rasa bahagia, rasa sangat menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada tempat untuk kami nikmati yang akan membuat roh kami bersukacita, yang akan membuat iman kami teguh di dalam Engkau. Begitu banyak persoalan, begitu banyak keadaan yang kami tidak mengerti Tuhan, tetapi di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, kami selalu mendapatkan jawaban. Itu sebabnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan, untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kiranya urapan Allah, roh Allah ada di atas kami semua, sehingga pikiran kami dibukakan, pikiran kami dapat mengerti akan firman Allah yang akan membawa kami kepada kekekalan. Terpujilah Engkau, terimalah semua pujian penyembahan kami, bahkan persembahan kami kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa roh Allah, supaya firman itu akan diberitakan dengan kuat kuasa-Mu dan juga mengenai sasarannya Tuhan. Karena firman-Mu tidak pernah gagal. Kami mau bertumbuh ke arah Kristus. Berkatilah umat-Mu, berkati kami semua saat ini. Kami akan duduk diam menerima firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. God is good all the time. Tuhan Yesus itu baik sekali buat kita semua. Amin. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan, Bro John. Haleluya. Sudah sama rambutnya kita ini. Haleluya. Semua baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus baik, maka kita juga semua baik ya. Nah, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita berada di tanggal 19 dari bulan September ya. Pertengahan September saudara-saudara. Sebentar lagi akan Oktober, kemudian sampai ke bulan Desember, Januari lagi, tahun yang baru lagi ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Saya mau menyampaikan firman Allah yang saya diberkati oleh pelayanan Bro Denny kemarin. Ya, sesama hamba Tuhan harus kerja sama saudara ya, bukan saling balapan gitu loh. Ya, jadi saya diberkati oleh pelayanan Bro Denny kemarin, sehingga kami di pastori saudara
khususnya kemarin karena ada beberapa yang berpuasa, sehingga kami pagi baca Amsal 18 ya, sesuai dengan tanggal dari waktu dari bulan yang berjalan ya. Setelah baca Amsal, kami diskusi lagi panjang lebar ya, mengangkat ayat-ayat yang kira-kira menyentuh hati kita. Tanpa disadari sudah waktunya untuk masuk ke ibadah online wanita Ruth dan pria Boaz. Akhirnya lanjut saudara-saudara ya, tidak ada sela, tidak ada jeda. Kalau kita pakai sela ya, jadi tidak ada jeda, akhirnya lanjut lagi. Dan puji Tuhan, Bro Denny ya, yang dipercayakan oleh Sis Yvonne ya, mengangkat satu ayat ya di Mazmur 84 ya. Ini saya sebagai prolognya saja ya, sebagai openingnya. Di ayat 8, kalau saudara ikuti ibadah kemarin ya, saya lihat dari Sis Yvonne reportnya adalah 3 pria, berapa? 8 wanita kalau nggak salah. 9. Kalau hitung ini berarti nggak semua dong ya. Tapi puji Tuhan ya. Ayat 8 berkata begini ya, mereka berjalan makin lama makin kuat ya. Kalau kita koreksi diri, kalau kita mengadakan perjalanan ya, kalau itu dekat ya nggak apa-apa, tapi kalau jauh saudara-saudara, maka seringkali kita rasakan tambah menurun ya. Ada yang tambah bosan, tambah capek gitu loh, karena perjalanan jauh kan. Tapi firman Allah berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami setelah mendengar pelayanan daripada Bro Denny, kami kemudian akan adakan diskusi saudara-saudara. Saya senang dengan hal ini ya, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita ngerti nggak gitu. Sebab ketika kita tidak ngerti, maka kita malas untuk melakukannya. Benar nggak? Sesuatu kalau kita nggak ngerti, udah deh, cuek aja deh. Tapi kalau kita ngerti, apalagi kita tahu manfaatnya, maka akan mendorong kita untuk menjadi pelaku. Itu sebabnya saya ajak diskusi sama ada 3 pengerja kami dengan saya suami istri. Ya, jadi tidak selesai udah buka tutup Alkitab udah enggak, tapi saya ajak mereka diskusi. Saya kembali dulu kepada firman Allah ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Siapa mereka ini saudara-saudara? Ya, siapa mereka ini? Maka tentu kita harus mundur ya, atau periksa Mazmur 84 ini. Nah, Mazmur 84 ini adalah salah satu perikop yang berbicara tentang bagaimana kita itu menikmati rumah Tuhan seperti saat ini. Ya. Jadi Mazmur 84 ini berbicara tentang mari kita datang ke rumah Tuhan buat apa sih? Ataukah hanya tradisi? Tidak. Tapi saya harap mari kita buka hati kita arahkan hati kita ke pikiran kepada Tuhan, sehingga kita menikmati rumah Tuhan itu. Amin. Kalau sekarang dikatakan menikmati, kita ada di dalam gereja Tuhan. Itu ya. Sehingga kalau saya baca di Mazmur 84 ini, penulis Mazmur ini adalah Bani Korah, dari Bani Korah. Dia sampai di mana ya? Sampai ada rasa cemburu. Ini cemburu bagus ya saudara-saudara.
terhadap burung pipit, saudara. Sebab rupa-rupanya rumah Tuhan di zaman dahulu itu adalah bukan kayak begini, saudara-saudara ya. Tapi rumah Tuhan itu kadang-kadang besar sekali dan kayaknya seperti rumah tua gitu loh. Sehingga burung itu bisa bersarang di situ. Nah, rupa-rupanya si pemazmur ini dia lihat, dia sampai cemburu, dia berkata begini, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Jadi rupa-rupanya mezbah di zaman dulu bukan kayak mimbar begini, saudara-saudara. Kadang-kadang mezbahnya itu dari batu, itu gede gitu ya. Dan ya rupa-rupanya seperti yang mau dibilang sekarang itu barang antik, saudara-saudara. Sehingga burung itu bisa bersarang, bayangin. Nah, si pemazmur melihat, betapa indahnya rumah Tuhan itu. Dia cemburu pada burung pipit sama burung layang-layang dapat rumah di situ. Dia bisa bersarang. Ya, kami di Ketapang dulu waktu saya jadi pengerja, ada burung bersarang di gereja. Tanya sama Om Andi, gimana ini Om? Gimana ya? Dia mikir juga saudara-saudara. Mau ini kotor soalnya Om. Tapi kasihan juga katanya. Gitu. Jadi akhirnya jadi dilema ya. Mau dibersihin sebab kotor, tapi mau dibersihin sayang juga katanya. Tapi akhirnya demi kebersihan, akhirnya sempat juga kami permisi ya bro, dibersihkan itu. Jadi si pemazmur ini berkata bahwa saya seperti cemburu. Nah, marilah saudara-saudara kita ada di gereja, di rumah Tuhan untuk menikmati firman seperti tadinya dikatakan dalam nyanyian tadi, menikmati Yesus. Saudara percaya Yesus ada di tengah-tengah kita? Ya, sebab kita harus percaya kepada firman Allah. 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi kita harus melihat dengan iman kita sesuai dengan firman Allah bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari kita hormati. Ya, sebab firman Tuhan juga berkata firman Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika firman Allah diangkat, maka itu Allah sendiri yang diangkat. Siapa saudara, siapa saya? Kalau firman Allah diangkat, maka marilah kita menghormati firman Tuhan. Amin. Nah, saya kembali lagi ya kepada ayat yang diangkat oleh Bro Denny ayat 8. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, kemudian istri saya angkat kepada mereka, apa itu Sion? Wah, pusing semua begini. Nah, marilah sedikit saja. Sion itu ada ayat yang berkata Sion itu adalah tempat kediaman Allah. Ada lampu ya? Seperti Sion ya. Nah, tempat kediaman Allah. Ya, jadi kalau kita tahu kediaman Allah, maka Allah itu berdiam di sorga, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya orang-orang yang menikmati bait Allah itu, mereka seperti berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi kita beribadah, saudara-saudara, tujuan kita beribadah adalah supaya perjalanan kita, perjalanan iman kita itu tidak sia-sia, tidak percuma. Tapi tujuan kita bahwa satu kali kelak saya akan jumpa Allah di Sion, muka dengan muka, atau dengan kata lain menjadi serupa seperti Dia. Inilah tujuan kita, saudara-saudara, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar ya minggu nggak tahu mau ngapain, orang-orang pergi ibadah, tidak saya juga ibadah juga, bukan, saudara-saudara. Tapi kita sedang seperti orang-orang yang sedang berjalan. Ya, dan firman Allah
Kalau kita nikmati firman Allah, maka firman Allah menjadi kekuatan buat kita untuk berjalan semakin lama, semakin kuat. Amin. Amin. Bukan vitamin yang memberikan kita kekuatan, saudara-saudara. Bukan makanan yang memberikan kekuatan. Itu hanya buat tubuh saja. Tapi buat roh kita, kita perlu firman yang menjadi makanan untuk menguatkan kita menghadapi banyak tantangan di dalam dunia ini. Haleluya, ya. Itu sebabnya saya seringkali berkata, menjadi orang Kristen itu gampang, saudara-saudara. Menjadi orang Kristen itu gampang. Tapi menjadi orang yang sampai kepada tujuan, yaitu surga yang mulia, itu tidak gampang. Setuju? Tidak gampang, banyak tantangan, banyak godaan. Dan saya seringkali membayangkan godaan itu bukan seperti batu yang besar menghadang kita. Bukan. Seringkali orang jatuh karena kerikil-kerikil yang kecil. Amin. Kerikil yang bikin kita bisa jatuh, saudara-saudara. Kalau kita lihat batu yang besar, sudah kita menghindar aja, aman lah. Tapi kalau kerikil-kerikil yang kecil, sulit untuk kita lihat. Kadang-kadang kita anggap biasa, ingat tengah perjalanan kaki ketusuk, mundur deh. Masalah sedikit, mundur deh. Kecewa sedikit, mundur deh. Jadi seringkali kita jatuh bukan karena persoalan yang besar, tapi seringkali persoalan kecil. Tersinggung sedikit, mundur. Kecewa sedikit, mundur. Maaf, saya minum sedikit. Sorry ya. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Tapi kita baca orang-orang yang cinta rumah Tuhan, yang senang berada di dalam rumah Tuhan, itu makin lama makin kuat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah selesai Bro Denny melayani, selesai, kita masih duduk di meja makan berlima. Saya katakan, apa nih? What next? Apa nih yang kita mau diskusikan? Ya, karena semua terdiam, akhirnya saya angkat. Mari kita angkat. Sebab Bro Denny mengangkat bahwa makin lama makin kuat. Nah, akhirnya saya berkata begini, oke, mari kita berbicara tentang kuat. Saya mulai tanya kepada pekerja, apa menurut kamu supaya kita semakin kuat? Dan mari saudara-saudara, kita juga introspeksi diri, kita koreksi diri. Apakah dalam perjalanan iman saya semakin kuat nggak nih? Pernah Anita, kalau nggak salah, dia angkat Matius 24. Ya, Anita ya. Nah, salah satu ayat berkata, siapa yang bertahan, maka dia akan selamat. Salah satu ayat dari Matius pasal 24. Dan kalau saudara baca Matius 24, ngeri saudara-saudara apa yang akan terjadi. Dan itu khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan di akhir itu dia berkata, siapa yang bertahan, dialah yang akan selamat. Jadi saudara-saudara, kita harus mempunyai roh untuk bertahan sampai pada akhirnya supaya kita selamat. Amin. Nah, saya mulai angkat tema. Bagaimana menurut kalian ini, termasuk istri saya? Bagaimana menurut kalian? Bro Denny sudah kasih ya beberapa poin untuk menjadi kuat. Arti adalah antara lain berdoa, melekat kepada Tuhan, ya, setia dan lain-lain sebagainya. Saudara bisa ikuti mungkin siaran ulangnya Bro Denny, ya, bisa diulang kembali. Tapi saya ingin tanya kepada yang kami berlima ini, menurut kamu itu bagaimana sih kriteria untuk menjadi kuat di dalam Tuhan? Saya mulai tanya kepada siapa? Wati dia.
Wati menjawab, berdoa. Berdoa. Ya, saya bilang nggak salah. Memang kita harus banyak berdoa, saudara. Bro Denny juga sudah angkat. Diambil contoh, kalau saya tidak salah di ayat 8 ya. Bro Denny angkat bahwa Tuhan Yesus lagi berdoa. Ya, waktu dia disiksa dia berdoa, waktu dia diancam dia berdoa, bahkan sampai di atas kayu salib Yesus tetap berdoa. Saya katakan kepada Wati, benar berdoa. Nanya lagi kepada Marlina. Saya ingat betul, Marlina berkata, kalau firman-Mu ada di dalam aku dan aku di dalam firman-Mu, maka aku kuat. Saya bilang, benar. Benar, kita perlu firman yang ada di dalam kita dan kita ada di dalam firman itu. Maka kekuatan itu datang bukan dari kita, tapi dari firman itu. Amin. Kita lemah, saudara-saudara. Sekalipun pendeta lemah, kalau bukan andalan kita firman dan Roh Kudus. Saya tanya sama Murni, menurut kamu apa itu kuat? Dia bilang sama dengan Marlina katanya. Kita harus ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Puji Tuhan, benar semua. Saya bilang benar semua. Saya tanya sama istri saya, mau bilang salah lagi. Ma, kalau menurut mama apa? Mikir lama. Akhirnya dia berkata, beribadah. Harus kita beribadah, sebab ibadah itu adalah kekuatan kita. Kemudian saya berkata, semua benar. Doa perlu, firman itu perlu, ya. Dan firman itu bukan sekedar firman, tapi firman itu harus menjadi rema di dalam kita, dan kita di dalam firman, maka kita menjadi kuat. Benar. Ibadah perlu, saudara-saudara. Sebab dalam ibadah ada nasihat-nasihat yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, yang membuka wawasan kita. Ibadah. Jadi jangan kita berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah itu saya harus ambil kesimpulan, saudara. Kalau kami baca juga di Amsal semua, saya tunjuk dulu satu-satu, baru terakhir saya. Jadi ada ayat-ayat yang saya mau angkat, ya sudah diambil Marlina. Ada lagi ini ayat yang saya anggap bagus, ya sudah diambil sama si. Jadi saya selalu yang terakhir. Nah, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang perlu diangkat untuk kita menjadi kuat? Saya berdoa, saudara-saudara. Sementara saya tanya kepada para pengerja sama istri saya berdoa apa yang saya mau angkat ini. Maka Tuhan izinkan kita membahas bersama satu tokoh di dalam Alkitab, ya, yang kita tidak bisa pungkiri, ya. Sebab ini real, ini nyata. Dan saudara-saudara, saya mau kepada kita semua, kita harus percaya bahwa firman Allah itu real. Ya dan amin. Amin. Bukan isapan jempol. Surat Timotius berkata itu adalah ilhaman roh yang kemudian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk menulis Alkitab ini, firman Allah ini. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan sekali-kali kita menganggap remeh firman Tuhan. Amsal berkata, engkau akan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman Allah? Saya mengatakan firman Allah apapun, keras atau lembut, itu real, itu benar adanya. Jadi setiap firman Allah yang kita baca di dalam Alkitab kita, dan juga tentang tokoh-tokoh yang muncul, itu real, benar. Dan kemarin saudara-saudara, dan saya ingin bagikan kepada saudara, sebab saya lihat ini hebat benar ini.
Hebat benar oknum ini, tokoh ini, yang kita perlu turuti, saudara-saudara. Dan saya akan angkat apa sih yang perlu kita turuti dari tokoh ini sehingga dia kuat. Tidak asing buat saudara, Kaleb. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, lihat Kaleb. Sebab ini kita sedang berbicara diskusi tentang sesuai dengan firman yang disampaikan, kuat, semakin kuat sampai kepada Sion, jumpa dengan Tuhan. Saya teringat Kaleb, saudara-saudara. Saudara, saya harap kalau bukan ada waktu ya, bikin waktu, bacalah tentang Kaleb dan berulang-ulang, saudara-saudara, sebab itu menguatkan kita. Ya, ada banyak rahasia firman Allah yang dialami oleh Kaleb. Sebab Kaleb itu, sedikit saya angkat ya, apa yang saya ingat, Kaleb itu dan Yosua itu adalah dua pemimpin suku bangsa. Sebab ada 12 suku bangsa yang dipilih oleh Musa melalui firman dari Tuhan. Allah berfirman kepada Musa, Musa pilih 12 orang dari pemimpin-pemimpin bangsa Israel untuk mengintai apa? Tanah Kanaan. Nah, kita tahu ceritanya, singkat saja cerita. Ya, bahwa dari 12 orang 10 menentang, jangan masuk ke Kanaan, bahaya di sana. Ada orang-orang enak, raksasa. Mereka itu pemakan orang tuh. Dan kemudian mereka berkata, nanti sudah baca saja di rumah, saya tidak bisa lengkap ya. Mereka bilang gini, bangsa Israel bilang begini, di situ bangsa enak, pemakan orang, raksasa, tinggi-tinggi, besar-besar, dan kita ini seperti belalang. Tuh, 10 bilang kita ini seperti belalang. Bayangkan saudara-saudara, kalau pemimpin-pemimpin sudah mempunyai prediksi yang begitu lemah, bagaimana bawahnya saudara-saudara? 10 pemimpin berkata, jangan, bahaya di sana. Tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, bahkan di sini dikatakan Kaleb itu dia buka bajunya, buka jubahnya dan berkata, tidak usah. Di situ penuh dengan berkat Tuhan. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Ini yang saya angkat dulu nih, Kaleb ini. Bayangin 10 lawan 2 saudara-saudara. Dan pada situasi itu bangsa Israel itu lagi ngamuk sama Tuhan. Mereka sedang komplain kepada Tuhan, ngapain kita dibawa ke sini? Lebih enak di Mesir, ngapain kita masuk ke padang gurun ini? Mereka sedang marah kepada Tuhan melalui Musa. Sampai Musa bilang, saya udah gak tahu mau bilang apa ini. Tuhan bilang, keras banget nih orang-orang Israel nih, kok gak mau ngerti? Dan Kaleb, Yosua ada di tengah-tengah bangsa ini. Mari saudara-saudara, kita perlu peka. Kita juga ada dalam situasi seperti ini. Mungkin banyak orang yang klaim, ya, kenapa begini? Kenapa begini? Ngapain ke gereja? Mana Tuhan yang punya kuasa? Tapi hebat Kaleb dan Yosua. Ya, mereka tidak terpengaruh. Dan gereja Tuhan harus seperti ini, saudara-saudara. Tidak terpengaruh dengan kebanyakan. Orang biasanya terpengaruh karena kebanyakan. Ya, saya sendiri lawan 10 orang. Udah deh, ikut sama yang kebanyakan deh. Ikut sama mayoritas deh. Saya ini minoritas. Yang mayoritas berkata jangan. Iya deh, ikut aja. Tapi hebatnya Kaleb, dia berkata tidak. Aku melihat di situ ada berkat-berkat Tuhan, ada apa?
kelimpahan anggur dan lain-lain sebagainya. Ya. Sementara yang lain melihat, wih raksasa, pemakan orang, dan kemudian melihat kepada dirinya, aduh kita itu cuma belalang. Kita tadi nyanyi, saya adalah umat lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita melihat diri kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita melihat bahwa masalah kita terlalu besar, maka kita rasa kita seperti belalang. Tapi kalau kita melihat Tuhan saya besar, haleluya, bisa nangkap ini. Kalau kita lihat masalah kita, besar banget nih. Kita akhirnya lihat diri kita, aduh saya seperti belalang, habis deh saya deh, matilah awalnya. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan kita besar, kita lihat persoalan kita jadi kecil, saudara-saudara. Dan saya yang di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya jadi besar. Amin. Haleluya. Nah, salah satu kenapa Kaleb kuat, sebelum saya masuk ke Yosua pasal 14, salah satu kenapa Yosua itu kuat, Bilangan 14, ini ayat-ayat yang sudah sering kali kita baca, saudara-saudara ya. Saya sekedar mengulang kembali. Memang firman Allah itu harus diulang sampai jadi matang di dalam kita, saudara-saudara. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 di sini berkata begini. Nah, ini di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang bersungut-sungut, saudara-saudara. Kalau saudara baca mulai dari ayat pasal 13, Bilangan 13, di situ kelihatan bahwa bangsa Israel lagi ngomel, lagi bersungut-sungut, lagi nuding-nuding si Musa ini. Musa itu pemimpin, saudara-saudara. Tapi bangsa Israel yang keras tembuk ini, yang bodoh ini, dia tunjuk-tunjuk sama si Musa. Musa, kenapa Anda membawa kami ke sini? Musa berkata, Tuhan yang suruh. Saudara baca deh. Ayat 24 dari Bilangan pasal 14 berkata begini. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara, kepada Kaleb. Sebab Kaleb pernah masuk ke tanah Kanaan waktu dia jadi pengintai, dan dia telah menginjak tanah Kanaan, dan Tuhan berkata, tanah yang engkau injak itu akan menjadi milikmu dan semua keturunanmu. Firman Allah berkata, ada jiwa yang lain dalam Kaleb. Ini bukan kelainan jiwa, saudara-saudara ya. Tapi kalau bahasa sekarang ini, ada roh Allah di dalam Kaleb. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu, saudara-saudara, bukan saja kita terima pada waktu Yesus naik ke surga, tapi Roh Allah itu sudah bekerja dari zaman perjanjian lama, saudara-saudara. Tapi sekarang baru digenapi dengan kepenuhan, dengan berbahasa roh. Tapi sebenarnya Roh Allah itu sudah bekerja di zaman perjanjian lama. Itu ada di dalam Kaleb. Jadi yang pertama, saudara-saudara, untuk kita menjadi kuat, kita harga mati harus penuh dengan roh. Amin. Itu tidak ada excuse, saudara-saudara. Harus harga mati. Roh Allah harus ada di dalam saya, dan saya ada di dalam Roh Allah. Maka saya kuat untuk mencapai Sion, mencapai surga kelak, jumpa dengan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita introspeksi diri. Kalau saya belum penuh dengan Roh Kudus, mintalah
Ya, istri saya hari Minggu yang lalu bawa tentang Elisa. Ya, ketika Elia mau naik, dia bilang, Elia, aku minta 2 bagian rohmu. Artinya apa? Bahwa dia minta 2 bagian, akhirnya roh yang berlipat kali ganda, yang 2 kali ganda. Ya, dan sebenarnya saudara-saudara, ini sedikit buka rahasia, mungkin minggu depan ya. Saya sebenarnya mau nyambung dari istri saya ini, bahwa bagaimana Elisa lebih banyak berbuat mujizat daripada Elia ketika 2 bagian roh Elia itu ada di dalam Elisa. Tapi Tuhan bekokkan saudara-saudara, ya, ketika dengan pelayanan kemarin. Jadi saya melihat di sini, ya, harus ada roh yang lain di dalam kita, yaitu Roh Kudus tentu, ya. Dan saya tertarik di sini dikatakan begini, karena lain jiwa yang ada padanya. Yang kedua berkata begini, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Kita tentu bertanya, apa ini sepenuhnya? Maka saya mengajak kita untuk fokus sekarang di Yosua pasal 14. Di sini yang jadi nyata apa sih itu sepenuhnya? Dan ini marilah, ini yang tema saya mau angkat, ya, bahwa kita harus mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Kami diskus di meja makan. Saya bilang, Wati, benar kau bilang berdoa, benar itu. Tapi kalau berdoa tidak dengan sepenuh hati, jangan harap Tuhan jawab. Ya, Yakobus berkata, kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan bimbang. Sebab kalau kita bimbang, kita seperti gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari, sehingga apa yang kita minta itu tidak akan kita dapat. Jadi saya bilang, Bati, oke, saya setuju kita harus berdoa, tapi harus dengan sepenuh hati. Begitu juga kepada Murni, kepada Marina, juga kepada istri saya berkata, iya benar, ibadah penting itu, tapi marilah dengan sepenuh hati, bukan sekedar. Sebab saya katakan bahwa ada orang yang beribadah tapi tidak sepenuh hati, ada orang yang melayani tapi tidak sepenuh hati, ada orang yang berkhotbah tapi tidak sepenuh hati. Saya minta Tuhan ampuni saya kalau saya tidak sepenuh hati, Tuhan. Mari kita lihat Yosua 14. Ya, dikatakan begini. Ini hebat, saudara-saudara. Saya katakan hebat karena nanti kita lihat ya. Jadi saya singkatkan, Musa sebagai abdi Allah, ya, sebagai wakil Allah itu, dia berbicara kepada Yosua, kepada Kaleb, ya, bahwa nanti Allah akan memberikan tanah yang engkau sudah injak. Nah, saya ke ayat 7, saudara. Ini tidak asing buat saudara yang cinta firman Tuhan, tidak asing. Tapi mari kita sekedar diingatkan kembali. Ya, ayat 7 berkata begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Satu, kita melihat Kaleb adalah orang yang jujur. Amin. Jujur di akhir zaman langka, saudara-saudara.
Mencari kejujuran di dunia ini langka sekali. Ya, kalau saudara baca di dalam Bilangan itu 10 pengintai itu berbicara kepada Musa tentang mereka lihat di Kanaan, itu hoax. Jadi saya kembali lagi berkata bahwa nggak ada yang baru di kolong langit ini, saudara-saudara. Di zaman Kaleb dan Yosua serta 10 pengintai, 12 pengintai, sudah ada hoax di sana. Jangan di situ orang makan orang sana. Jadi ini berita hoax yang menakutkan. Itu sebabnya si Kaleb dia buka jubahnya, dia robek jubahnya. Tidak usah, kita harus ke sana, kita akan menang. Haleluya, luar biasa saudara-saudara. Gereja Tuhan harus melawan hoax. Amin. Sebab hoax itu adalah berita yang menakutkan, tapi sebenarnya itu bohong. Yang pertama jadi Kaleb itu ya, jadi yang pertama itu Kaleb jujur, saudara-saudara. Dia bilang sama Musa, aku membawa kabar yang jujur. Ya. Ayat 7. Dia berumur 40 tahun saat saat Allah melalui Musa berkata, tanah yang engkau injak itu akan menjadi milik pusakamu, turun temurun akan menjadi milikmu. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa. Jadi 10 itu membuat tawar hati dengan berita-berita hoax. Dan kita juga harus sadari berita-berita hoax yang terjadi di masa-masa ini itu seringkali menakutkan, melemahkan, membuat tawar hati. Apalagi masa pandemi ini paling enak orang bikin berita hoax. Jangan ke sana, harus begini, sudah muncul yang baru, hati-hati. Ya, memang ada saudara-saudara. Kaleb juga menghadapi kenyataan bahwa 10 menentang. Ya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Mari kita menjadi orang Kristen yang jangan membuat tawar hati orang, saudara-saudara. Jadi kalau kita jumpa dengan orang, waduh begini ya, serem ya, udah tambah varian ya, dan begini-begini. Iya ya, mari kita ngumpet ya. Jangan saudara-saudara, gereja Tuhan ada Tuhan yang besar. Tapi tentu kita juga harus berjaga. Jangan, ada Tuhan yang besar, namanya caplok kan di sana sini, nggak pakai cuci tangan, plok aja. Ya sakit saudara-saudara. Kita juga harus berjaga. Yesus pun sudah harus berkata dalam doanya, berjaga-jagalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita juga harus berjaga. Ya. Jadi saya kembali kepada hebat, saya senang sekali. Saya sampai nggak bisa tidur, saudara-saudara. Benar nggak bisa tidur saya. Ingat di Kaleb ini. Ada yang saya ingin angkat, saudara-saudara. Yang hebat si Kaleb ini. Nanti kita lihat, ya. Jadi 2 lawan 10. Yang 10 bikin tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, ini statement dari Kaleb kepada Musa. Sorry, benar kan? Kepada Yosua, oke. Jadi ini statementnya Kaleb.
Dia berbicara tentang dirinya, bahwa aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, ini yang saya ingin angkat, saudara-saudara, menjadi tema kita pada hari ini. Sepenuh hati nggak kita mengiring Tuhan? Ibadahnya, doanya, baca firman-Nya, dan lain-lain sebagainya. Sepenuh hati nggak kita? Saya baca saya compare dengan bahasa Inggris King James Version. Di sini dikatakan because thou hast wholly follow the Lord my God. Ini statementnya Musa. Dia berkata kepada Yosua, kepada Kaleb, because thou hast wholly. Saya lihat wholly itu apa? Bukan holy nyanyian yang diangkat Babylon, holy kekudusan. Tapi holy ini artinya sama sekali, sepenuh hati, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Jadi holy, sepenuh hati aku mengiring Tuhan, melayani aku mengikuti Allahku. Jadi tidak ada campuran, saudara-saudara, dan tidak ada mau lihat ke kiri ke kanan, enggak. Saya lurus mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Gereja Tuhan harus seperti itu di akhir zaman ini, di tengah-tengah hiruk pikuk pandemi dan lain-lain sebagainya. Gereja Tuhan harus tetap fokus. Saya tetap fokus melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Ya, saya kembali kepada Yosua 14, ya, ayat 9. Jadi rupanya ayat 8 itu statementnya Kaleb bahwa aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada lihat kiri, lihat kanan, saudara. Ayat 9 berkata begini, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab ini lain lagi, saudara. Tadi pengakuan Kaleb, sekarang yang dilihat oleh Yosua terhadap Kaleb. Yosua atau Musa. Jadi tadi di ayat 8 Kaleb yang berkata, aku mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi di ayat yang ke-9 Musa yang melihat di dalam Kaleb bahwa sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi mari saudara-saudara, kita perlu belajar. Jangan kita yang gembar-gemboring, saya ini hebat loh, saya ini setia. Tapi kita harus mengalir sampai orang yang menilai kita bahwa engkau pengikut Kristus yang benar. Haleluya. Hidup kita harus menjadi cermin buat orang. Orang melihat kita bahwa dia pengikut Kristus yang benar. Ya, sini Musa berkata, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Kalau saya baca ini ngeri saya, bukan ngeri, merinding saya. Ayat 10 berkata begini. Ayat 10 dan 11, inilah yang saya lihat hebatnya si Kaleb ini. Ayat 10 berkata begini, jadi sekarang
Ini berbicara tentang sekarang ya, bukan yang lampau ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jadi Kaleb berkata, jadi sekarang Tuhan pelihara hidupku. Jadi bukan karena hebatku, tapi Tuhan yang pelihara hidupku. Marilah kita juga sepakat bahwa kalau kita ada sampai saat ini, Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Bukan perusahaan yang pelihara kita, bukan orang lain yang pelihara kita, tapi Tuhan yang pelihara kita. Kalau mau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan itu panjang lagi saudara. Tapi itu Yesus pernah berkata, burung gereja saja jatuh aku tahu. Burung gereja yang tidak punya tidak punya ladang dan lain sebagainya aku pelihara. Itu kalau mau bicara tentang pelihara Tuhan. Tapi saya lanjut deh. Ya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Jadi mari saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan yang pelihara kita dan kita sedang menunggu janjinya. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita harus imankan sampai kita menjadi sempurna seperti Yesus. Mari kita lihat lagi, hebat banget nih. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ini kata Israel mengembara di padang gurun ini sambil ngomel. Aduh, ngapain kesini? Kita lebih enak di sana, ada bawang ini, bawang itu, gitu. Jadi Kaleb ini ada di tengah-tengah bangsa Israel yang ngomel, yang sama-sama pergi melihat tanah Kanaan dan waduh, bahaya banget, jangan ke sana. Sekarang juga ada banyak orang bilang, jangan ke sana, bahaya. Jadi di sini dikatakan, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ngapain orang Israel mengembara di padang gurun? Ngomel, saudara-saudara. Seperti tidak ada yang benar, ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa begini, kenapa begitu? Lebih baik yang dulu. Mungkin juga sekarang orang juga banyak ngomel, ngapain kalian aja? Bahaya. Enakan dulu nggak ada apa-apa, bebas kita, cipika-cipiki, gandeng tangan salah. Sekarang tadi baru-baru ada ucapan syukur di satu keluarga, saudara-saudara. Waktu datang, saya mau salaman, mereka begini, ya, duk. Tapi waktu mau pulang, saya bilang begini, mari salaman. Habis salaman semprot. Habis bener saudara, habis salaman. Saya bilang, karena saya udah mau pulang, mari salaman. Habis itu kalau mau semprot, silakan semprot. Orang takut saudara. Ya, saya kembali kepada Kaleb. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Singkat cerita, 45 tahun Kaleb menunggu janji Tuhan. 45 tahun. Kalau saya perhatikan itu sudah hampir satu generasi. Satu generasi di dalam hidup kita itu 50 tahun. 45 tahun Kaleb menunggu janji Tuhan melalui ucapan Musa. Saudara boleh cari tentang Kaleb, tidak pernah dia bersungut, dia tidak pernah ngomel, lama banget, 45 tahun. Sekarang orang baru 2 tahun udah ngomel kan ya. Lama banget nih Tuhan nih. Udah mau tahun baru, udah mau masuk tahun ke berapa ini? Tahun ketiga. Mana janji Tuhan, mana kuasa Tuhan? Tapi tidak ada ayat yang berkata di dalam Kaleb
dia bersungut kepada Tuhan, menuntut, mana janji-Mu Tuhan? Sudah 45 tahun saya nunggu nih. Gak ada, saudara-saudara. Ini tidak gampang, saudara-saudara. Ya. Tapi saya mau angkat Kaleb yang, karena ada roh yang lain di dalam dia. Jadi bukan karena hebatnya Kaleb, tapi roh yang ada di dalam Kaleb yang hebat. 45 tahun, saudara-saudara. Hampir satu generasi dia nunggu janji Allah melalui Musa. Ayat 11. Jadi ayat 10 dan 11 ini ada yang hebat, saudara-saudara. Ayat 11 berkata begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Apa kira-kira yang sudah bisa nangkep? Waktu dijanjikan dia umur 40 tahun. Selama 45 tahun baru terrealisasi janjinya Tuhan. Tapi dia berkata bahwa aku masih sama kuat. Baik waktu aku usia 40 tahun, sekarang sudah 85 tahun, artinya ada 45 tahun. Dia menunggu, dia masih sama kuat. Bahkan dia masih berharap bisa berperang dan masuk keluar. Apa yang kita mau angkat di sini? Saya mau angkat di sini, saudara-saudara, bahwa iman daripada Kaleb melampaui doa Musa di Mazmur 90. Tolong Mazmur 90, klik ayat yang ke-10. Dan ini seringkali menjadi pegangan orang, saudara-saudara. Waduh, kalau sudah lewat 70, udah mulai dekat-dekat dan saya udah 72, saudara-saudara, sama dengan John ya. 70 ya. Itu tapi masih serupa, tak sama. Coba di mana? Mazmur 90. Jadi imannya Kaleb, karena begitu dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dia melampaui doa Musa. Di Mazmur 90, mana Mazmur 90? Ayat 10. Dia melampaui ini, saudara-saudara. Yuk. Gak bisa? Oke. Mari kita buka Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Hebat benar. Saya lihat ini di sini kehebatannya kalau kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Mazmur 90 ayat 10 berkata begini. Ini doa Musa. Ya, berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah ini statementnya Musa dalam doa kepada Tuhan. Umur kita cuma 70. Kalau puji Tuhan kalau kuat 80. Lebih daripada itu menderita. Tapi apa yang kita lihat di dalam Kaleb? Di usia 85 dia masih sanggup berperang dan masih sanggup naik turun, keluar, masuk keluar. Jadi mari kita lihat, kita belajar dari rahasia Kaleb bahwa ikut Tuhan itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jadi kita sekarang ya kayaknya terfokus kepada ayat ini nih. Waduh, saya 70 tahun nih, sebentar lagi 80 nih. Udah tunggu game.
Saya teringat kembali opanya Alita, opa Ratu, meninggalnya 103 tahun. Waktu di usia 90-an, opa Ratu itu dari, saya tidak tahu dari Cilandak atau dari tempat kantornya sekarang. Opa tinggal di waktu itu ya. Opa tinggal di Cilandak, masih berangkat dari Cilandak naik bus ke gereja Ketapang tuh. Di usia 90-an tahun. Ya, sendiri lagi. Opanya Alita ini setengah badannya Alita, kurus kecil, tapi ampun itu obat. Dia pernah kasih saya gambar, tapi saya gak tahu di berkesedih di mana. Dia kasih gambar saya yang dia gambar sendiri. Opa jago gambar tuh. Sebuah piring, di atasnya ada Alkitab yang terbuka, ada sendok garpu di pinggirnya. Dia bilang, bro, dia panggil saya bro. Saya dia kenapa dia obat dia bilang, bro, kita harus hidup seperti ini. Nikmati itu firman seperti kita sedang makan. Saya mau cari gambar itu, saya nggak tahu kesini mana, dia sudah puluhan tahun sih. Tapi dia berkata seperti itu. Ya, jadi saya melihat di sini bahwa ketika kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada perhatian khusus dari Tuhan yang melampaui pemikiran manusia. Sebab Mazmur 90 ayat 10 ini adalah doanya Musa, bahwa dia ukur manusia itu hanya 70 tahun. Lebih daripada itu 80. Tapi setelah itu menderita, sengsara. Tapi Kaleb di usia 85 tahun, dia mulai bekerja untuk membangun Hebron. Dan Hebron itu adalah pegunungan, bukan tanah yang sudah rata yang siap dibangun, bukan. Tapi satu pegunungan yang perlu dikikis dan perlu dibersihkan batu-batunya dan lain sebagainya. Bayangkan saudara-saudara ya, saya mau angkat ini dan juga memotivasi justru diri saya bahwa mari ikut Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tidak ada kebimbangan, holy, tidak ada pemikiran yang lain. Yang kedua, hebatnya kalau ikut Tuhan, ayat ini diangkat juga oleh Bro Denny. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayat keberapa Bro Denny? 16. Ini yang dilampaui oleh Kaleb. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Firman Allah berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya saudara-saudara, dengan bertambahnya umur, makin tua kita, maka sesuai dengan firman Allah ini tulisannya Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa kita akan merosot. Ya, manusia lahiriah kami akan merosot, namun batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi menurut statementnya Paulus di Korintus, ketika kita bertambah umur, maka tubuh kita semakin merosot. Dan memang kenyataannya saya juga rasa saudara-saudara, waduh dulu masih, sekarang jalan ngos-ngos. Tapi apa yang saya lihat di Kaleb, hari kita lihat apa yang saya ulangi kembali ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada masa waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tuh. Jadi dia melampaui statementnya Musa dalam doa bahwa 80 tahun itu adalah umur-umur yang penuh dengan penderitaan.
Tapi tidak dialami oleh Kaleb. Justru 85 tahun dia mulai mau membangun Hebron yang diberikan kepadanya. Yang 45 tahun dia nunggu saudara-saudara, enggak bersungut-sungut. Rupa-rupanya kalau kita banyak bersungut, makin drop kita, makin lemah tubuh kita. Itu sebabnya saya belajar dari opanya sini, nggak ada persungutan. Disuruh naik bus, dia naik bus sendiri itu. Nggak ada bersungut, aduh dia so tua kita ini masa masuk naik bus. Nggak ada, dia berangkat aja, pulang dengan selamat. Bahkan satu waktu opa cerita sama saya, tahu nggak bro, saya jatuh begitu tangga, dia tunjuk tangannya besi saudara, jatuh terguling ke bawah, berdiri lagi dia. Haleluya. Ya. Saya mau pulang kembali. Orang Ratu jatuh dari tangga besi lagi. Tapi sampai di bawah benjol-benjol, tapi berdiri lagi dia saudara. Karena apa? Karena dia cinta kepada Tuhan. Haleluya. Gak usah pakai ini. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena cinta kepada Tuhan. Tidak hiraukan nyawanya. Yang penting aku mau pergi menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang kita perlu saudara-saudara dalam hidup kita. Kalau kita mau umur panjang tapi sehat, maka inilah yang kita harus minta kepada Tuhan. Aku tidak peduli dengan nyawaku Tuhan. Yang penting aku mau menyenangkan hatimu. Dan ada upah, ada harga yang Tuhan akan bayar kepada kita. Haleluya. Ini yang kita lihat di dalam Kaleb. Sudah 85 tahun, enggak turun tuh dia punya apa? Stamina tidak turun. Kekuatannya tidak merosot. Dia tetap hebat. Dia melampaui doa Musa bahwa 80 tahun ada kesulitan, kesukaran, sakitlah, inilah, pikunlah, dan lain sebagainya. Tapi tidak terjadi di dalam Kaleb. Ayat 12 berkata begini. Jadi kita melihat rahasia di sini karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Itu sebabnya Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Ayat 12 berkata begini. Oleh sebab itu, ya, jadi setelah libat 45 tahun dia nunggu dengan sabar, tidak ada ngomel. Nah, sekarang Yosua berkata, oke, Kaleb, aku akan berikan kamu Hebron yang kamu tunggu-tunggu. Ayat 12 berkata begini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, ini kepada Yosua ya, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Saya melihat, saya garis bawahi, mungkin Tuhan menyertai aku. Ini bukan dia ragu sama Tuhan, tapi Kaleb merendahkan diri. Mungkin Tuhan tolong kepada saya. Dia nggak bilang, Tuhan pasti engkau tolong saya, enggak. Dengan mungkin, artinya dia merendahkan diri. Dia yakin Tuhan tolong, tapi dia berkata, mungkin Tuhan tolong. Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Haleluya. Ya, hebat di sini saya anggap. Rahasia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Apa tadi?
di sini istilahnya mengikuti Tuhan, ya. Apa di sini? Mengikuti Tuhan, ya, dengan sepenuh hati. Inilah rahasianya, ya, bahwa Tuhan kasih kekuatan kepada kita sehingga terlampaui doa Musa, juga terlampaui statement dari Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa kita akan semakin merosot. Tapi puji Tuhan dihibur oleh Paulus, tapi batinnya kita dibaharui. Tapi ternyata tidak terjadi kepada Kaleb. Dia tetap eksis, tetap kuat di usia 85 tahun. Dan sekarang dia akan terima pegunungan. Waduh. Dia nggak komplain sama Yosua. Apalagi saudara-saudara, saya melihat juga ada satu keistimewaan dari Kaleb. Kan Kaleb sama Yosua masuk dua-duanya ke tanah Kanaan, dan waktu keluar Yosua yang diangkat. Tuhan bilang Yosua, Musa, Yosua yang ganti kamu. Si Kaleb nggak bilang, Tuhan, loh saya kan berdua Tuhan, kok Yosua yang diangkat? Bro punya nama Yosua, ya, siap-siap untuk jadi pemimpin bangsa Israel. Ya, dia nggak bilang, Tuhan, Musa, kok Yosua yang diangkat? Loh, kita berdua dong, mestinya Om Bimpa dulu. Kalau zaman sekarang kan, Om Bimpa dulu dong, jangan enak-enak aja dia diangkat. Saya kan juga berjasa. Tapi tidak ada gitu. Iya deh, terserah deh. Mau Yosua kayak, mau siapa kayak, nggak ada. Mari saudara-saudara, kita juga mari mengalir aja. Kalau Tuhan mau mengangkat, puji Tuhan. Jangan kita lihat orang. Saya selalu berdiskusi sama istri saya, jangan kita samain sama orang. Kok dia begini, kita juga harus begini ya? Enggak. Porsinya Tuhan sudah atur. Jadi jangan kita lihat orang begini, kita juga mau begitu ah. Orang begini, kita juga mau begini ya. Tuhan sudah punya porsi masing-masing. Mari kita melekat kepada Tuhan supaya kita mengerti porsi saya ini apa sih. Tidak ada komplain daripada Kaleb. Dia menunggu sambil hidup melekat kepada Tuhan. Waduh, itu gak gampang, 45 tahun di tengah-tengah bangsa yang ngomel-ngomel melulu. Kalau kita ada di bangsa yang semua senang sehati, enak. Tapi kalau kita ada di tengah-tengah orang yang ngomel aja bawahnya, ini salah, itu salah, pemimpin salah, si itu salah, si ini salah. Apakah kita nggak terkontaminasi? Tapi Kaleb tidak terkontaminasi. Dia tetap tegar ikut Tuhan. Haleluya. Berjalan semakin lama semakin kuat. Sebab dia tahu sasaran saya adalah Sion, jumpa dengan Allah. Haleluya. Kiranya ini juga yang memotivasi kita, bahwa saya beribadah, saya menjadi orang Kristen, saya menjadi orang percaya, sebab tujuan saya adalah saya mau jadi seperti Yesus. Orang mau ngomong ini kayak, mau ngomong itu kayak, mau ngomong enggak, saya tetap fokus mau seperti Yesus. Ada beberapa lagi. Saya baca lagi ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Akhirnya mimpi menjadi kenyataan. Firman Allah berkata dalam pengkhotbah, Tuhan menjadikan indah pada waktunya. Haleluya. Ayat 15 berkata begini, dalam nama Hebron
Dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah, artinya Arba itu artinya orang yang paling besar di antara orang enak ada di sana. Tapi firman Allah berkata, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Haleluya. Haleluya, amin. Ya, dulu dibilang ada bangsa enak di sana, raksasa. Jangan ke sana. Tapi sekarang ketika dia dapat, jadi aman. Nyanyian tadi yang diangkat, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Amin. Akhirnya yang benar, ada bangsa enak, ada raksasa di sana, tapi takut semua. Bukan takut sama Kaleb, Allah yang mentaklukkan. Karena hatinya Kaleb itu melekat kepada hatinya Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di hari-hari yang berat, hari-hari yang semakin sukar ini, yang berbahaya ini, tidak ada jalan lain. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Ini real, ya, real saudara-saudara, bahwa Kaleb orang yang selalu tetap mengikuti Allah Israel dengan sepenuh hati. Marilah kita mengikuti Tuhan. Jangan setengah-setengah saudara-saudara. Jangan ogah-ogahan. Jangan Senin Kemis. Ya, jangan kalau tengah bulan rasanya berat amat nih. Kalau udah akhir bulan, apalagi awal bulan, oh puji Tuhan, semangat. Sebab ojek lagi tebal nih. Tapi kalau di tengah bulan, Tuhan, mari mau hari apa kek, tengah apa kek, bulan baru kek, bulan tua kek, kita tetap, roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, mana Ebi, ya, kita berdoa kepada Tuhan, tolong berikan saya juga roh yang ada di dalam Kaleb, supaya saya kuat, saya berjalan semakin kuat sampai kepada Sion, jumpa dengan Allah di sana, muka dengan muka. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, apa tadi nyanyiannya? Saya lupa. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Nyanyian lama saudara-saudara, tapi sangat menguatkan kita. Kita berdiri bersama-sama. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya.
suasana situasi seperti ini. Umatnya yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Sekali lagi kuatkanlah Tuhan. Oh, kuatkanlah. Oh, haleluya. Kita adalah umat-umat yang benar. Dikatakan belum kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita perlu roh Allah yang menjadikan kita kuat dalam Tuhan, berjalan semakin lama, semakin kuat sampai ke Sion, jumpa dengan Yesus. Haleluya. Oh, biar Putras datang, ku mau tetap di dalam kebenaran firman Allah, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar ribut keras datang. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya kuatkanlah. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita. Haleluya. Haleluya. Ribut keras akan datang. Haleluya. Kami tidak mampu, Tuhan, menghadapi ribut keras yang akan datang. Tapi firman-Mu dengan tegas berkata, siapa yang bertahan sampai akhir akan selamat. Tolong kami, Roh Kudus, pegang tangan-tangan kami, Roh Kudus, supaya kami tetap kuat berjalan maju. Mungkin dengan berlinangan air mata, tetapi kami mau berjalan maju sambil menabur kebaikan, menabur bersaksi kepada orang lain. Dan firman-Mu berkata kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas. Janji Allah tidak pernah salah. Mari kita teguh berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Haleluya. Mungkin kita harus menangis. Kita sudah bersaksi, tetapi mereka tetap keraskan tekuk mereka. Maju terus sambil menabur. Kita pasti akan pulang dengan membawa berkasnya. Haleluya. Kuatkanlah. Oh, Roh. Saya undang Ibu Anita. Mari datang berdoa syafaat. Berdoa bagi kami hamba-hamba Tuhan. Berdoa buat jemaat Tuhan. Bapak, mari, ada angin keras yang akan datang di hari-hari ini, tapi kita mau tetap kuat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Oh, biar Putras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan.
kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau sudah menaruh roh di dalam hidup kami yang luar biasa. Tuhan, bukan roh yang lemah seperti roh-roh yang ada di dalam dunia ini, tetapi Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kami, itu adalah roh yang penuh dengan kuasa yang tidak dapat dibandingkan dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan, ketika kami mengikuti Engkau dengan sepenuh hati, maka janji Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa dunia semakin hari bukan semakin baik Tuhan. Dunia semakin hari akan jatuh kepada kebinasaan seperti yang Engkau firmankan. Tapi kami percaya bahwa orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan akan berjalan ke Sion semakin hari semakin kuat. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan dari sayap burung Nasar, itulah Roh Kudus yang Engkau janjikan, yang menjadi jaminan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kami, umat-umat-Mu yang ada di Pondok Kelapa. Pelihara kami dengan kasih sayang Tuhan. Kalau mungkin kami tidak, Tuhan, menyadari bahwa selama ini mungkin kami tidak mengikuti Engkau dengan sepenuh hati kami. Tuhan, mari berbahagi hidup kami lagi Tuhan, sehingga kami boleh fokus kepada rencana-Mu yang semula dalam hidup kami, berjalan bersama Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar kami boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kami, seperti Kaleb boleh menikmati janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupannya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk setia Tuhan. Kami tidak Tuhan menjadi lemah dan bersungguh-sungguh, karena mungkin ada begitu banyak doa-doa yang belum terjawab Tuhan. Tapi belajar kami pada hari ini, biarlah kami tetap Tuhan memandang kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah baik bagi kami. Di tengah-tengah penindasan sekalipun, di tengah-tengah permasalahan, kami tahu bahwa ada Tuhan di sana yang memberi kami kekuatan, yang membantu hidup kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau dari hari ke hari. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup kami, bahwa kami diselamatkan pada akhirnya memperoleh kehidupan dari Tuhan adanya, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami lemah Tuhan, di setiap hari kami menghadapi situasi kondisi yang tidak mendukung bagi iman kami Tuhan. Tapi kami bersyukur hari ini Engkau berbicara kepada kami, meneguhkan kami lagi ya Bapa, agar kami tidak Tuhan tawar hati, tapi kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kuasa, kuasa-Mu besar, lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, penuhi setiap jemaat yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu bertahan sampai pada akhir, di mana Engkau janjikan keselamatan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami, bukakan rasa firman Allah Tuhan, bahwa iman dari Tuhan setiap hari bagi Bapak Gembala. Biarlah kami dapat memperoleh makanan rohani yang kuat dari Tuhan, yang menyatakan isi hati Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bertumbuh Tuhan, iman kami bertambah-tambah di hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika makanan rohani ini menjadi bagian dalam hidup kami, kami akan kuat Tuhan, berjalan semakin hari semakin kuat menghadap Tuhan. Semakin hari Tuhan, kekuatan itu datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kami. Mungkin manusia lahiriah kami akan merasa Tuhan, tapi kami percaya roh yang ada di dalam diri kami akan terus diperbaharui dari hari ke hari Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan. Dan kami tahu Tuhan bahwa nama kami ada dalam kitab kehidupan dan tidak akan pernah lalu dalam diri kami Tuhan. Karena itulah janji Tuhan bagi kami, orang-orang yang setia
beribadah kepada Engkau. Kami percaya roti dan air diberkati, segala penyakit kami dilalukan dari tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa kami juga teringat bagi pemerintah kami Tuhan. Selalu kami bawa dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, mereka adalah wakil Allah di bumi ini. Biar Tuhan hikmat marifat dari surga menjadi bagian dalam hidup mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu akan memberikan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, kesejahteraan bagi kota-kota di tanah air kami. Pemulihan terjadi Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangitta Laut sampai kepada Tuhan timur Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Ada shalom, ada damai sejahtera, sehingga Tuhan benar-benar kami boleh menikmati perkenanan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa syafaat yang dinaikkan kepadamu. Berkati Ibu Anita Latian, juga seluruh jemaat Tuhan berkati. Pakai kami semua menjadi alat-alat-Mu yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur. Dijauhkan kami untuk menyampaikan berita-berita hoax, berita-berita yang melemahkan Tuhan. Tapi pakailah mulut kami, sebab hidup mati kami ada di mulut kami. Pakai mulut kami untuk membangun ya Tuhan, mensupport siapapun yang kami jumpa, bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah penolong kami. Tolong Ibu Lia yang masih ada di Jogja ya Tuhan, yang masih memerlukan penyelesaian setelah Engkau memanggil kakaknya kembali ke sorga. Sertai, kuatkan, dan tibakan di keluarga, di tengah-tengah keluarga dengan segala selamat pada waktu-Mu. Terima kasih sekali lagi, berkati jemaat-Mu. Jemaat adalah milik-Mu, adalah biji mata-Mu, adalah kesayangan-Mu ya Tuhan, adalah berharga di mata-Mu. Engkau berkati semua Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan ya Tuhan, dengan kekuatan yang melampaui pikiran dan akal manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berusaha diberkati usaha mereka, yang bekerja di kantor berikan semangat, kekuatan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan perusahaan, yang berusaha secara online ataupun apa saja, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan ketenangan yang daripada Tuhan, pulanglah dengan hati yang bergembira di dalam Tuhan, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pulanglah dengan sukacita daripada Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus seperti yang ada di dalam Kaleb. Kita pulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati.